Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR membahas sanksi yang akan dijatuhkan untuk Ketua DPR Setia Novanto. Bukan hanya publik, bahkan Presiden Joko Widodo secara terus terang menyatakan berharap MKD bisa mengeluarkan putusan yang sesuai dengan aspirasi publik. Mampukah Mahkamah Kehormatan Dewan menjaga kehormatan mereka sendiri? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani yang juga bergabung dengan tokoh lintas agama Ray Rangkuti dan juga bergabung bersama kita dari Gedung DPR Senayan Jakarta, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Surahman Hidayat. Selamat malam Pak Surahman, selamat malam Mas Ray, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, pemirsa, kami akan menyampaikan informasi mengenai apakah sanksi ini akan bisa dikeluarkan sesuai dengan aspirasi publik atau tidak. Ya, pemirsa, Ketua DPR Setia Novanto sudah pernah mendapat sanksi ringan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Oleh sebab itu, bila kembali terbukti bersalah di kasus Papa minta saham, sanksi untuk Novanto minimal sedang, yaitu pencopotan dari posisi Ketua DPR. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 2015 tentang Kode Etik. Persisnya adalah di Pasal 19 ayat 3. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran kode etik dengan kriteria pertama, mengandung pelanggaran hukum. Kedua, mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh MKD. Di kasus Trumpgate, Novanto dijatuhi sanksi ringan berupa teguran karena hadir di konvers Donald Trump. Dengan demikian, sanksi itu diakumulasi di putusan Papa minta saham kali ini. Anggota DPR tidak boleh melakukan 2 kali pelanggaran ringan. Ya, sanksi dalam penegakan etik di MKD diatur dalam ayat 8 pasal 147 Undang-Undang tentang MPR DPR, DPD dan DPRD atau MD3. Ada 3 jenis sanksi yang bisa dikenakan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam hal teradu terbukti melanggar, putusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupa A. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis, B. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR. Ya, dan C, sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 bulan atau pemberhentian tetap sebagai anggota DPR. Baik, saya akan langsung berbicara dengan Pak Surahman yang saat ini berada di DPR Jakarta. Pak Surahman, ini bagaimana publik menunggu putusan terhadap kasus Setia Novanto? Apakah nanti hasilnya akan sesuai dengan aspirasi publik, Pak Surahman? Ya, kita berharap demikian. Jadi tadi malam kita sudah laksanakan rapat internal dan memutuskan beberapa hal. Pertama, rapat internal untuk mengambil putusan akan dilakukan selambat-lambatnya hari Kamis dan diusahakan hari Rabu besok. Ya. Lalu? Kemudian kita tidak lagi mengejar-ngejar rekaman yang tidak diberikan oleh Ma'ruf Samsudin, itu juga saksi Reza Khalid. Jadi kita akan bekerja dengan alat bukti yang ada, kemudian untuk menyimpulkan sesuai dengan keyakinan masing-masing hakim MKD secara independen. Nah, tentu saja aspirasi masyarakat itu telah masuk dalam semangat hakim-hakim MKD. Ya, mudah-mudahan ya sesuai dengan hasil analisis dari fakta-fakta di persidangan dan alat-alat bukti yang tersedia. Baik, kalau dari sanksi yang sebelum ini sudah pernah diberikan kepada Setia Novanto dalam kasus Trumpgate dan hanya diberikan sanksi ringan berupa teguran. Nah, apakah dengan kasus sekarang ini yang sudah kita dengar bersama di dalam rekaman tersebut ada suara Setia Novanto yang kemudian di dalamnya didengarkan oleh kita semua meminta saham, apakah kemudian ini akan sanksinya lebih berat atau bagaimana?
Ya, ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan akumulatif ya. Itu tentu saja sanksi yang sudah diberikan sebelumnya itu akan ditambahkan menjadi penambah. Oleh karenanya minimum akan kalau ada pelanggaran itu akan masuk kepada kategori sedang atau sanksi yang memang secara efektif dari perkara sekarang yang sedang diproses. Kalau mengantarkan pada kesimpulan ada pelanggaran sedang itu juga cukup begitu kan. Atau juga mungkin bisa diakumulasi sedang plus ringan apabila ada semangat untuk mendorong ke sanksi berat. Oke, tadi Pak Surahman sempat mengatakan bahwa keputusan akan diambil sesuai dengan keyakinan Hakim MKD secara independen. Nah, saya tanyakan kepada Pak Surahman, menurut Anda kasus Setia Novanto yang terkait dengan Donald Trump dengan kasus yang saat ini terjadi, mana yang lebih berat, Pak? Ya, saya tidak boleh berpendapat di sini. Tentu pendapat saya akan disampaikan di rapat internal MKD ya besok sore insya Allah ya. Itu rencananya akan terbuka atau tertutup, Pak? Sesuai dengan Undang-Undang MD3, rapat MKD dilakukan secara tertutup, tetapi nanti kesimpulannya tentu disampaikan secara terbuka. Oke, nah kalau kita melihat perjalanan sidang yang selama ini berlangsung pernah terbuka terhadap Sudirman Said, kemudian terbuka juga terhadap Ma'ruf Samsudin, tapi kemudian tiba-tiba tertutup terhadap Setia Novanto dan kemudian terbuka lagi kepada Luhut Panjaitan. Nah, kemudian apa yang bisa kita harapkan nanti terjadi di rapat internal? Apakah kemudian akan seperti gambarannya pada saat sedang terhadap Setia Novanto yang tiba-tiba sudah ada hasil di situ yang kemudian publik tidak tahu, tapi hasilnya kemudian mengatakan bahwa Setia Novanto menolak semua tudingan dan kemudian hasilnya kita tidak tahu? Ya, soal terbuka atau tertutup itu sesuai dengan Undang-Undang dan Tata Beracara MKD. Undang-Undang MD3 itu menyebutkan bahwa persidangan di MKD bersifat tertutup, titik. Tapi di Tata Beracara itu diberi ruang. Persidangan di MKD bersifat tertutup dan bisa terbuka apabila diputuskan di dalam sidang. Nah, inilah bagaimana memutuskan dalam sidang, maka rapat internal bersepakat. Kita tanyakan kepada terperiksa apakah siap menjalani sidang terbuka. Kalau jawabannya siap seperti yang disampaikan oleh pengadu Pak Sudirman Said, demikian juga jawaban Pak Ma'ruf Samsudin, maka langsung terbuka. Tapi kurang beruntung dalam tanda kutip ketika terperiksanya Pak Setia Novanto. Kenapa kurang beruntung, Pak Surahman? Jadi prosedur yang sama tentu kita perlakukan, ditanyakan oleh ketua sidang apakah saudara bersedia sidang terbuka. Beliau memohon untuk tertutup. Ketika ditanyakan alasannya, ada alasan hal-hal yang sifatnya rahasia negara dan seterusnya. Kemudian sidang menghormati alasan itu, maka sidang berjalan secara tertutup. Tetapi fakta-fakta persidangan tentu tidak ada yang hilang. Hanya saja soal tidak terbukanya yang memang mungkin mengecewakan masyarakat. Itu saja. Oke, salah satu hakim MKD Akbar Faisal mengatakan waktu itu katanya tidak ada diberikan ruang untuk diskusi, tapi tiba-tiba kemudian yang memimpin sidang saat itu yaitu Kahar Muzakir tiba-tiba memutuskan bahwa sidang tertutup. Nah, kemudian akhirnya hasilnya seperti tadi dikatakan kurang beruntung terhadap publik, tapi beruntung terhadap mungkin Setia Novanto saat itu. Tadi Anda katakan begitu. Nah, bagaimana dengan nasib rapat besok? Apakah juga akan sama seperti ini? Besok bukan sidang tapi rapat internal untuk menyampaikan pendapat hakim-hakim MKD. Tentu saja rapat internal namanya saja internal, sesuai dengan Undang-Undang MD3 itu bersifat tertutup. Setelah bisa direkapitulasi pendapat-pendapat hakim itu, kemudian muncullah satu kesimpulan MKD, maka baru dibuka, disampaikan kepada publik secara terbuka.
maksud kami kalau misalnya sidang tertutup, apakah kemudian masyarakat juga bisa mengharapkan terjadi debat yang mungkin lebih fair, yang tidak kemudian memberikan ruang kepada pihak tertentu begitu? Ya, memang wajib hakim MKD itu independen. Dia tidak boleh terpengaruh oleh temannya sendiri. Ya, setiap hakim dipersilahkan mengajukan pendapat etiknya terhadap perkara yang sedang diproses sesuai dengan hasil analisis dia dan keyakinan yang bersangkutan. Jadi masing-masing akan menyampaikan, tidak ada perdebatan karena setiap hakim bebas dan independen menyampaikan sikap dan pandangan serta posisinya. Oke, baik. Saya ke Mas Rai terlebih dahulu, Pak Surahman. Ya, tadi dari jawaban Pak Surahman, apakah Anda cukup puas dan cukup yakin, optimis dengan hasil rapat besok? Ya, ya kita semua rasanya dalam kondisi yang pesimis ya, bahwa ada keputusan yang secara objektif menurut pandangan kita itu patut disandang atau diberikan kepada saudara Sudirman Said ya, saudara Setia Novanto. Sebab sejauh ini kan pertama kan setidaknya menurut saya ada dua persoalan. Persoalan pertama adalah dasar beliau ketemu dengan pihak Freeport menggandeng pihak lain, dalam hal ini saudara Riza Khalid di luar kantor, membicarakan tentang sesuatu yang tidak berhubungan dengan kebijakan Republik, kebijakan negara gitu. Itu dasarnya apa? Gitu. Itu menurut saya itu bisa dikategorikan pelanggaran tersendiri gitu. Kedua adalah konten dari pertemuan itu sendiri kan. Kontennya seperti kita ketahui sampai sekarang ini tidak ada bantahan yang tegas dari saudara Setia Novanto bahwa beliau tidak meminta saham. Karena itu sampai sekarang kita nggak mendengar bantahan. Yang beliau persoalkan itu soal legalitas perekaman, gitu ya. Tapi soal isi, soal konten yang kita sudah dengar semua sejauh ini tidak ada bantahan dari saudara Setia Novanto. Okay. Jadi kalau dilihat dari konteks ini, satu pertemuan yang tidak dimaksudkan untuk kepentingan negara dalam kapasitas yang bersangkutan adalah sebagai pimpinan DPR, gitu ya, bahkan membicarakan sesuatu yang sebetulnya ditolak oleh negara. Itu satu itu. Nah yang kedua adalah itu tadi bahwa mereka membicarakan sesuatu yang dianggap tidak berhubungan dengan kebijakan negara, bahkan berhubungan dengan kepentingan masing-masing. Kalau gitu. Anda pesimis, berarti dalam hal ini Anda melihat besok mungkin saja. Nah, tadi kan Pak Surahman, sanksinya seperti apa? Makanya kalau ini kan kalau mereka berdebat di sini, bagi saya sanksi pemecatan itu ringan, gitulah kira-kira. Tapi kan kalau kemudian dibawa-bawa, kan kita belum dapat alat bukti kasetnya, kan kira-kira gitu ya. Kan itu direkam ini secara Anda memperkirakan ilegal. Argumen yang terjadi. Ya, kira-kira begitulah. Kan itu dilakukan secara tidak legal. Jadi perdebatannya, jadi yang posisional yang saya sebutkan tadi ya soal apa tujuan dan maksud saudara Setia Novanto bertemu dengan pihak lain yang tidak dalam kapasitas dirinya, tapi dia membawa institusi negara membicarakan sesuatu yang bersifat melawan undang-undang kan kira-kira gitu ya. Nah, diturunkan nanti dengan soal mana legalitasnya, mana legalitas si pengadu, mana kemudian kaset rekamannya mana. Padahal kan kaset rekamannya nggak pernah dibantah bahwa barang bukti di mana kaset itu merekamnya belum diserahkan, itu betul. Tapi sejauh ini tidak ada pihak manapun yang mengatakan bahwa isi rekaman itu bukan dia dan sebagainya.